I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang server, SoftSwitch, dan PBX dalam teknologi layanan jaringan. Pertama, kita bahas tentang SoftSwitch. SoftSwitch adalah sebuah software yang dipakai untuk mengatur panggilan telepon berbasis internet atau VoIP. Kalau telepon zaman dulu pakai kabel analog, sekarang banyak telepon yang jalurnya sudah digital. Nah, SoftSwitch inilah yang berfungsi sebagai pengatur panggilan, menentukan panggilan harus diarahkan kemana, dan memastikan komunikasi bisa tersambung. Teman-teman, fungsi SoftSwitch sendiri antara lain mengatur rute panggilan, menghubungkan telepon melalui jaringan internet, mengelola user dan nomor telepon, serta menjaga kualitas suara agar tetap stabil saat komunikasi berlangsung. Singkatnya, SoftSwitch adalah otak dari sistem komunikasi modern. Untuk selanjutnya kita masuk ke PBX. PBX adalah singkatan dari Private Branch Exchange. Adalah sebuah sistem telepon internal yang biasa digunakan di kantor, sekolah, atau perusahaan. Sistem inilah yang menghubungkan berbagai telepon tertentu bisa saling terhubung tanpa menggunakan pulsa. Untuk fungsi PBX sendiri, teman-teman semuanya, untuk menghubungkan panggilan antar pengguna di dalam organisasi, menghemat biaya panggilan internal, mengatur nomor ekstensi, dan menghubungkan jaringan internet ke jaringan telepon publik atau VoIP. Jadi, PBX itu menjadi pusat komunikasi di dalam suatu tempat. Lalu teman-teman semuanya, apa sih hubungan SoftSwitch dengan PBX? Nah, SoftSwitch dan PBX memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, PBX adalah sistem telepon internalnya, sedangkan SoftSwitch adalah pengatur jalur panggilannya. Bisa dibilang, PBX adalah rumahnya, sedangkan SoftSwitch adalah pengatur lalu lintas yang mengatur panggilan keluar, masuk, dan antar pengguna. Keduanya bekerja sama supaya komunikasi berjalan dengan lancar. Sekarang kita bahas ekstensi. Teman-teman, ekstensi adalah nomor pendek yang digunakan dalam PBX. Misalnya, ruang guru kita menggunakan nomor 101, tata usaha 102, dan kepala sekolah 103. Dengan ekstensi, pengguna cukup menekan 3 angka untuk menghubungi ruang lain tanpa perlu nomor panjang. Sekarang kita bahas dial plan. Dial plan adalah aturan yang menentukan bagaimana panggilan diproses dalam PBX. Misalnya, panggilan yang dimulai dari angka 1 diarahkan ke ekstensi internal, sementara panggilan yang dimulai dari angka 0 diarahkan ke jalur luar. Dial plan mengatur kemana suatu panggilan harus pergi dan melalui jalur apa. Yang terakhir, teman-teman, ada beberapa kemampuan PBX. PBX memiliki beberapa kemampuan penting. Yang pertama yaitu call forwarding, adalah fitur panggilan pengalihan agar telepon tetap terjawab meskipun pengguna sedang tidak ada. Selanjutnya ada call recording, digunakan untuk merekam percakapan sebagai bukti dan evaluasi. Yang selanjutnya ada voicemail, memungkinkan penelpon meningkatkan pesan saat telepon tidak diangkat. Dan ada juga EVR atau menu otomatis, memberikan pilihan angka seperti layanan pelanggan atau penjualan agar panggilan lebih tertata. Dan ada juga conference call, untuk memungkinkan banyak orang pembicara dalam satu panggilan untuk keperluan rapat. Dan ada auto attendant, adalah penjawab otomatis yang memberikan salam dan pengarahan panggilan tanpa operator. Nah, semua fitur ini teman-teman membuat komunikasi perusahaan lebih cepat, efisien, dan profesional. Demikian teman-teman penjelasan tentang SoftSwitch, PBX, ekstensi, dial plan, dan kemampuan sistem PBX. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.